Saya pikir tadi Ogan ini Ogan Komering Ulu atau Ogan Komering Ilir Bang di Palembang. Oh ternyata Ogan. Iya, bukan Komering Bang Edis. Ogan Komering Ulu. Oke. Hmm, Abang Islam atau Kristen Bang? Islam. Islam. Oke. Kalau orang Ogan ini biasanya berani ya. Ya, gimana Bang? Selama Abang nonton saya ini Bang, nonton Edis TV, coba Kalau Bang. saya nonton Bang Edis ini senang, soalnya banyak ucim-ucim yang lain itu gimana ya, jadi bingung gitu. Sebentar, Abang betul-betul apakah Abang betul-betul seorang Muslim? Muslim. Bagaimana cara kami yakin bahwa Anda betul-betul seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Ya, coba Anda ucapkan dulu Al-Fatihah, coba. Oh, jangan Anda ngaku-ngaku Anda ini. Coba. Bacakan dulu Al-Fatihah. Muslim, saya Muslim. Iya, kalau Anda Muslim, bacakan dulu Al-Fatihah, Bang. Channel saya ini, Bang, bukan channel seperti channel yang lain. Tetapi channel saya ini adalah channel yang benar-benar objektif. Saya tidak mau ada orang pura-pura menjadi Muslim untuk menjelek-jelekkan. Begitu, coba. Bacakan dulu Al-Fatihah. Kalau Anda nggak bisa, berarti Anda ini cuma mau menipu-nipu ini. Coba, silakan. Bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Udah, saya Muslim. Oke, baik. Dia Muslim ya. Baik. Oke, Bang. Yang menjadi keheranan saya, Bang. Saya ini selama beberapa lama ini, Bang. Ya, kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahun lebih. Mengeluarkan statement-statement yang di telinga saudara-saudara Anda itu nampaknya membuat mereka itu panas, membuat mereka itu gelisah. Padahal yang saya katakan itu adalah benar, begitu. Coba di bagian mana saya itu mengatakan yang tidak benar gitu. Saya bingung. Saya cari-cari di mana sih salahnya saya kok mereka ini kok menganggap saya ini ngarang gitu. Coba silakan. Mungkin karena Bang Edis seorang Kristen kali. Yang dibahas kan Al-Quran. Itu mungkin kurang senangnya kayak gitu. Oke, jadi hanya gara-gara saya Kristen, walaupun yang saya sampaikan itu sesuai. Walaupun yang saya sampaikan itu gimana? Begitu juga sebaliknya, pasti gak suka. Pasti itu. Oke. Jadi menurut Anda yang saya sampaikan itu betul? Emang benar ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, Tapi pertanyaannya, kalau sudah demikian, kenapa Anda masih nekat mengikuti yang salah itu? yang salah apaan Bang Edis? Yang salah. Astagfirullah. Bang, saya kasih contoh. Menurut Anda, apakah seorang yang beriman itu di dalam kitab Al-Quran dapat dipengaruhi oleh setan? Ini menurut saya ya bisa. Bisa. Coba buka surat An-Nahl ayat 99. Wah, saya pegang HP satu doang, ini nggak bisa. Oke, saya bukakan ya An-Nahl 99 ya. Anda ini masih mengikuti nabi yang tidak beriman. Saya bukakan, Bang. Saya balikan ya kamera saya, Bang ya. Oke. Ini saya cek dulu, Bang. Nanti karena saya ngomong jadi dibilang ini bukan Quran. Saya konfirmasi dulu, apakah ini Al-Quran, Bang? Iya, Al-Quran. Oke. Kita baca isinya ya, Bang ya. Ya, coba. Baik. An-Nahl. Sesungguhnya Syaiton itu
tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut ayat ini, apakah syaitan itu memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal? Nah, yang beriman, ya kalau yang beriman mungkin terus sesungguhnya setan itu tidak ada. Nah, iya, kalau orang beriman mah nggak bisa lah ditakutkan sama setan. Itu menurut saya, Bang Idris. Tadi katanya Kecuali bisa, sekarang tidak bisa. Aduh, pantesan Anda masih menjadi uclip. Bang Adi, tadi abang bilang gimana? Itu kan perkataan Islam yang beriman. Itu kan ada yang ya ibaratnya yang tipis lah imannya gitu, Bang Idris. Ada yang Iya, imannya pertanyaan saya kuat begini. gitu. Menurut kitab Al-Quran, apakah setan itu memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh atas orang-orang yang beriman dan bertawakal? Apakah setan punya kekuasaan? Ya kalau yang udah imannya tinggi mungkin susah juga setannya. Oke, jangan susah bang, tidak ada kekuasaannya ini loh bang. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman. Kok Anda bilang gimana sih? Sebentar, Anda percaya nggak dengan ini? Sebentar, apakah Anda percaya dengan ayat ini? Ya percaya. Oke, menurut ayat ini, Percayalah itu kan. oke, menurut ayat ini, apakah setan itu ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman? Ya ada lah kekuasaan, tapi mungkin dia nggak. Ya gimana ya? Mungkin ibaratnya kalau kita itu nggak. Dikatakan tidak ada loh, tidak ada. Setan itu tidak ada kekuasaannya. Kok dibilang ada? Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bagaimana kita mau diskusi kalau begini? Tanya Idris. Saya tanya Bang Idris gantian. Itu masalah ayat doang. Ini saya tanya. Enggak, ini kita kelarin dulu bang. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya. Ada atau tidak ada? Dengerin saya Bang Idris ya. Kalau kalian masih menyembah Yesus, kalian pasti bingung. Beneran serius. Kalau ditanya pasti bingung. Lari ke sana lagi. Muter ke sana lagi. Bang Idris, kalau nggak bingung, saya loncat dari mana aja. Saya tanya. Bang, bagaimana kita ini mau membahas yang lain sedangkan isi di dalam kitabmu saja Anda tidak percaya? Gimana? Saya tanya Bang Idris, percaya Yesus Tuhan nggak? Ya. Yang apa? Yang ciptain langit dan bumi kata Yesus siapa? Bapa di sorga. Yang ada duluan di dunia ini siapa? Bapa di sorga. Berarti Yesus Tuhan kedua gitu. Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, berarti bentar ya Bang Idris. Berarti dengerin orang-orang yang Kristen di bawah yang menciptakan bumi dan langit ini berarti bukan Yesus kan? Yang menciptakan langit dan bumi itu Bapa di sorga. Menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu dengan firman-Nya. Lalu firman itu menjadi manusia. Ya Yesus itulah jadi manusia. Tentu saja ketika seseorang berkata yang menciptakan langit dan bumi itu tentu bukan begini bang. Karena begini, makanya saya itu sering menjelaskan kepada kalian sosok Yesus sang manusia. Karena kalian baru nyampainya di situ saja. Jangan ke yang lain-lain dulu. Oke, intinya sekarang begini, Bang. Kenapa Anda lebih memilih mengikuti Muhammad ketimbang mengikuti Yesus, Bang? Kami mengikuti Nabi Isa. Nabi Muhammad kami ikutin. Oke, baik.
Baik, di dalam Al-Qur'an, apakah Anda tahu bahwasanya disuruh Anda beriman kepada Injil? Iya, benar. Oke. Lalu kenapa Anda tidak beriman kepada Injil? Mana Injil Anda di rumah? Mana? Coba mana Injil Anda di rumah? Gampang. Tunjukin mana ada lagi Injil-Injil yang orang-orang dulu itu nggak ada, Bang. Ah, terus Injil yang diomongin Quran, Injil yang mana? Ya mungkin udah buat umat yang Ah, mungkin berarti Quran ngomongin yang nggak ada. Ya sudah, mana barangnya mana? aduh, kasihan saya kalau ditanya ketuhanan beneran serius ya. Pasti. Nggak ada seriusan, bingung nggak ada. Yesus adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Seperti itu. Bingungnya di mana? Nggak bingung. Yang bingung itu kalian. Suruh ngikutin Injil, tapi yang diikutin malah kitab yang lain. Untuk yang dahulu-dahulu, mana ada lagi Injil-Injil yang dahulu itu. Jadi ketika Quran berkata beriman kepada Injil, Injilnya udah nggak ada. Bang Ibis, kalau menurut saya itu Al-Quran udah rangkumannya. Loh, kalian saja buktinya tidak percaya. Tadi saya kasih tunjuk, kamu tidak percaya. Gimana? Katanya ayat di sini dikatakan begini, sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Kau bilang ada. Gimana? Ada nggak kuasanya? Kayak gitu, Bang. Nggak, menurut ayat Ya, ini setan itu ada kuasanya nggak terhadap orang-orang yang beriman? Iya, kalau Al-Quran kan ngomongnya kayak gitu, bilang kayak gitu. Enggak. Berarti bohong ini kan? Ya udah, kalau kau udah bilang bohong, ya udah, ngapain kita lanjutkan? Kau sudah bilang kitabmu bohong kok. Ya, ngapain? Kitabmu bohong, ngapain kita lanjutkan? Masa udah dibilang nih loh. Menurut ayat ini, lihat. Sesungguhnya setan tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Gak punya kuasa. Terus kamu bilang kata kamu punya kuasa. Gimana kita mau lanjut ngobrol? Kakak Rustam, ya silakan. Heran saya dengan mereka ini. Tap-tap layar guys, tap-tap layar dan bagikan. Bagikan tap-tap layar ya. Kakak Rustam, apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah saya muslim, Bang. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Bang. Baik, terima kasih Abangku. Oke. Ya. Selama saya Bang mendebat orang-orang Islam yang mengemis-ngemis, mengais-ngais atau ingin membenar-benarkan pendapatnya, saya bantah mereka. Karena orang Islam itu memfitnah bahwasanya Muhammad itu dikatakan meneruskan ajaran Kristen, meneruskan ajaran terdahulu. Muhammad datang membenarkan apa yang diajarkan di dalam Injil dan di dalam Taurat. Ternyata selidik punya selidik, Muhammad saja adalah satu-satunya nabi yang kena sihir. Coba pertanyaan saya kepada Anda. Betulkah Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? Begini Bang ya, saya secara pribadi untuk agama, untuk Islam saya tidak mendalami. Cuman saja di sini saya ingin menyampaikan kepada semua yang muslim, harap misalkan kalau naik di Komar ini minimal dia punya landasan atau dia punya dasar pembuktiannya, sehingga ketika dalam diskusi dengan tema yang menarik seperti ini nyambung. Maksud saya kayak gitu Bang. Jadi ini saran saya kepada Abang. Kemudian di Muslim juga ada namanya Ustadz Zuma yang mungkin secara gagasan dan pemikiran yang luar biasa. Disitulah mungkin abang bisa. Ya masalahnya dia tidak berani menghadapi saya.
Juma itu tidak berani menghadapi saya, Bang. Dia itu kalau ketemu saya langsung gitu. Bang, mampir ke profil saya, cek di situ. Saya pernah mendatangi komalnya Juma. Di situ dia langsung terbelalak, diam. Nggak bisa jawab. Gini saja, Bang. Itu maksud saya, Bang. Begini saja intinya, Bang. Sehingga dalam ya, Bang, maksud saya sehingga dalam diskusi Abang dengan tema seperti itu nyambung. Karena kalau kita yang tidak paham naik ke atas ini nanti jadi kesalahpaham dalam itu memahami agama Islam. Oke. Pertanyaan saya begini kepada Anda. Apakah yang saya ucapkan, yang saya utarakan ini merupakan fitnah? Sebenarnya dalam pemahamannya dengan di dalam surat yang tadi Abang jelaskan itu memang benar bahwa setan tidak memiliki kekuasaan kepada orang yang beriman. Oke, apakah Muhammad orang yang beriman? Contoh. Bagaimana, Bang? Apakah Muhammad orang beriman? Ya, benar dia orang beriman. Oke, kalau dia beriman, menurut Al-Quran, bisakah setan menguasai dia? Bisa secara kemanusiaan, secara dia sebagai Ini loh ayatnya nih. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Kalau Muhammad itu orang beriman dan bertawakal, pastilah setan itu tidak ada kuasanya atas dia. Tetapi menurut Anda, Muhammad itu orang beriman, tapi setan ada kuasanya atas dia. Dunia macam apa ini? Jadi itu yang tadi sebelumnya saya bilang kepada Abang bahwa saya secara pribadi untuk pemahaman agama kurang begitu mendalam. Itulah kenapa Anda masih jadi orang Islam, Bang. Selama Anda masih jadi orang Islam, selama itu Anda akan mengikuti seorang nabi yang terkena sihir. Bang, Muhammad itu kena sihir, dipengaruhi sihir. Dia ada di bawah sihir. Kok Anda denger-dengerin orang kena sihir? Kok Anda denger-dengerin? Kenapa Anda mendengarkan? Kenapa Anda membuka telinga Anda mendengarkan orang yang kena pengaruh di bawah puasa sihir? Aduh, Bang, kalau orang mabuk, orang di bawah pengaruh alkohol, di bawah pengaruh narkoba, apakah Anda mau dengar? Mau Anda dengar nggak? Saya mendengar ketika dia itu baik, menyampaikan hal-hal yang baik gitu. Bang, orang mabuk, Bang, mabuk. Aduh. Memang oke, gini saja dah, nggak usah ke situ. Apakah Anda mengaku bahwa Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? Bang, tadi kan saya sudah bilang kepada Abang. Sebentar, saya tanya dulu, apakah Anda mengakui bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang terkena sihir? Kan tadi saya bilang kepada Abang, saya secara pribadi tidak memahami soal agama. Saya rekomendasikan Abang untuk bertemu dengan Bang Zuma. Namun Abang bilang sudah bertemu, tetapi saya mengikuti live-nya Bang Zuma, Abang katanya lari. Nah, sebentar itu ada live-nya Bang Zuma. Gini saja dah, gini saja. Oke, gini saja dah, biar anu. Jadi Abang bertanya kepada gini aja, kamu saya kasih bukti aja lah, gini. Saya kasih bukti ya, nih. Apa dia lagi live nggak sekarang? Apakah dia lagi live sekarang? Mereka udah mewek-mewek ngadu sama Juma sekarang. Sebentar. Dia udah ngadu-ngadu sama Juma, saudara. Sebentar. Saya kasih dulu sebentar. Apa nama channel dia? Sebentar. Bentar. Biar Anda saya kasih tunjuk ya. Karena kata Bang Zuma Abang lari. Maksudnya kalau bisa saya mau lihat hari ini, saya mau lihat Abang sama dia diskusi gitu. Sebentar, sabar. Sabar ya.
Mereka Kalau sekarang abang datang ke bertanya sini kepada udah saya, nggak berani lagi sama saya. Mereka panggil-panggil gurunya. Juma itu udah saya bikin nangis. Jangan kata Bang Zuma Abang yang kabur gitu. Maksudnya benarnya di mana? Ya makanya Jadi, saya tunjukin bukti faktanya. Sebentar, dia live nggak? Biar saya datang ke sana. Biar kalau kalian ini ya, saya kasih tunjuk. Dia nggak bakal naikin saya. Saya berapa kali ngajukan permintaan naik, dia itu nggak berani ngadepin saya. Trauma dia ngadepin saya. Mana berani dia menghadapi saya? Bentar. Ini Gimana? Sebenarnya kalau abang bilang kabur, abang yang kabur katanya. Ini mana yang benar ini? Iya, saya akan naik ke channel dia. Dia live nggak sekarang? Lagi live nggak dia? Ini saya lagi, mohon maaf ya, saya sebentar lagi di atas komal abang. Saya tidak tahu ini di live. Oke lah, baik, saya tunjukin saja bagaimana saya pernah datang ke tempat dia. Dia itu bengong setengah mati nih. Sebentar, saya tunjukin sama kamu. Waduh, datang ke sini manggil-manggil Juma, mewek-mewek sama Juma. Sedangkan Juma saja sudah mewek nih. Saya tunjukin ya, saya balik kamera saya ya. Saya balik nih. Ya. Ini profil saya. Ini profil TikTok saya nih. Kelihatan? Kelihatan? Ya. Nih, ini profil TikTok saya, Edis TV. Kelihatan ya? Ya. Followers Saya sering dengar 707. abang dibahas sama aku. Oke, lihat Bang. Saya sering dengar abang dibahas sama aku. Oke, ini video saya mendatangi tempat Juma nih. Nih, ini sudah 1,7 M, 1,7 juta orang yang nonton. Biar Anda dengar lagi ya, dengar. Nah, perhatikan. Ya. Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar, begitu. Kan? Semua pastor, semua pendeta juga menggunakan masker. Oke. Mana? Masker mana? Cukup bang. Udahlah, kau tidak berani menghadapi saya. Ngapain kamu? Tuh, lihat tuh. Ya, nggak berani dia ngadapin saya. Lihat mukanya itu kaget ketika saya datang itu. Nih, kroco-kroconya nih. Kecoa 1, kecoa 2, kecoa 3, kecoa 4, kecoa 5, kecoa 6, kecoa 7. Dia harus manggil 7 kecoa tuh. 7 dayang-dayangnya harus menghadapi saya. Nggak berani, Bang. Juma itu paling takut kalau ketemu saya. Berapa kali saya ngajukan permintaan naik, Bang. Saya tinggal makan, saya tinggal ini. Nggak pernah dinaikkan. Ketakutan dia sama saya. Ini Bang, kumpulan kroconya. Kalau saya naik itu dipanggil semua. Setiap saya naik ke Komal Muslim, pasti dia manggil temen-temennya karena yang dihadapi ini masternya. Gimana Anda ini? Ayo silakan, coba suruh Juma berhadapan dengan saya. Apakah dia berani? Kita atur jadwalnya, atur tanggalnya, diskusi dengan saya. Sanggup dia? Berani dia? Bilang sama dia. Pokoknya kalau naik tempat Juma, nggak usah ngomong yang lain. Hadapi Edis TV, berani nggak kamu? Gitu. Dia kemarin ngajukan permintaan naik sama moderatormu nggak dinaikkan, ketakutan gitu bilang. Baik bang. Jadi, pokoknya kalau itu naik saja tempat yang Juma, saya sampaikan. nggak usah ngomong yang lain, nggak usah bahas yang lain. Hadapin Edis TV, berani nggak dia? baik. Nanti saya buat Kerucuk rekaman. begitu kok ngadepin saya. Gimana? Nanti saya buat rekaman di ketika saya ingin menawarkan abang apa alasannya, saya akan tampil kembali ke live abang, saya tunjukkan apa jawabannya sehingga di situ alasan kenapa abang sama dia tidak bisa saling ketemu gitu ya. Dia tidak berani Bang ngadapin saya. Coba kalau tanya ke sana, kalau Edis naik, kamu naikkan nggak? Pasti ngeles nanti. Ngapain saya menghadapin Edis? Ngapain? Jangan takut. Mereka juga begitu dari kalangan Kristen juga sampaikan kepada siapa Zuma katakan Bang Edis tidak berani tampil ke live-nya.
Bang, saya ini baru kemarin, saya setelah siaran dikirimin orang live-nya si Juma. Lalu saya naik ke situ, saya tungguin di situ, saya makan, saya begini, nggak dinaik-naikkan. Sampai berapa orang itu naik berapa kali, nggak dinaikkan bang. Tanya moderatornya itu. Udah, pokoknya Anda kesini ngadu-ngadu supaya saya menghadapi Juma, sementara Jumanya sendiri tidak berani. Anda sendiri tidak punya ilmu, Anda sendiri sudah mengatakan saya tidak punya ilmu untuk membantah argumen-argumen Edis TV, sehingga Anda membawa-bawa nama Juma, sementara Juma sendiri nggak berani ngadepin saya. Gitu ya Bang ya? Gimana? Jadi itu sesuai dengan apa yang tadi sampaikan, bahwa saya datang hanya menawarkan kepada abang, carilah orang yang bisa memahami dan setara sama abang, atau yang bisa. Masalahnya bang, tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Bang, udah berapa kali orang naik, jawabannya itu seperti Anda semua. Jawabannya itu pertama, saya orang yang tidak berkompeten. Saya orang yang tidak memiliki pengetahuan. Coba. Oke, itu masa saja, saya Bang. harus Itu saja, menyimpulkan Bang. ada orang Islam yang ngerti agama Islam? Nggak ada bang. Gini abang, saya hanya datang menawarkan. Jadi itu tadi sesuai dengan kesepakatan kita. Saya akan saya akan mampir ke live-nya Bang Zuma. Kalau diizinkan naik, saya sampaikan kepada Bang Zuma. Oke, bahwa sampaikan. Bang Edis tidak takut. Baik, sampaikan. Saya tunggu jadwalnya. Kapan mau diadakan diskusi dengan dia? Mewek dia pasti setengah mati. Oke, sampaikan ya bang ya. Oke, terima kasih bang. Selamat malam. Ya. Dari tadi orang kesini ngadu-ngadu ke Juma. Jumanya sendiri ketakutan sama saya. Gimana sih? Gurumu itu udah saya bilang paling takut ketemu saya itu. Lari itu kalau ketemu saya itu, tunggang langgang saya bikin. Gimana? Kalau kamu saja sudah tidak percaya dengan kitabmu, kita mau lanjutin apa? Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita kasih naik ada Zal. Ya, silakan Zal. Mengapa begitu berat bagi kalian mengakui kenyataan ini ya? Ya, silakan Zal. Oke, ini muslim ya nampaknya. Apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah Des, muslim Des. Baik, kalau Anda seorang muslim, coba ketika saya ngomong segala sesuatu, ya, kira-kira menurut kamu segala sesuatu yang saya diskusikan dengan Islam ini, tunjuk satu saja fitnahan saya ini. Ini pengikut Nabi yang tersihir ini, teman-teman. Silakan. Betul atau tidak, Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir, kena pengaruh guna-guna setan dia. Betul nggak? Betul atau salah? Yang menurut riwayat Nabi Muhammad pernah kena sihir. Nah, udah tahu kena sihir kok kau ikut-ikutin. Nabi kena sihir kau ikut-ikutin. Menurut Al-Quran, sebentar. Menurut riwayat Yesus juga pernah digoda iblis Des. Loh, kalau cuma digoda kan tidak kena sihir. Kena sihir itu artinya sudah kena pengaruh setan. Zal,
Apa bedanya? Apa bedanya digoda setan dengan terkena sihir? Terkena sihir itu ada maknanya, Des. Di balik itu umat Islam juga menjadi berpengalaman dengan masalah itu, Des. Nabi Muhammad itu kan Kalau kena sihir berarti kena pengaruh setan nggak? menangani suatu masalah. Kalau terkena sihir berarti kena pengaruh setan nggak? Iya. Nah, menurut surat An-Nahl ayat 99, sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman, betul? Iya, buktinya Nabi Muhammad sembuh. Oke, waktu dia terkena sihir berarti dia kena pengaruh kekuasaan dari setan, betul? Ya namanya digoda, Des. Nah iya, berarti jangan kau bilang Muhammad orang yang beriman, karena nyata-nyata dia sendiri kena pengaruh daripada setan. Jadi, ayo buat pengakuan yuk. Aku bersaksi. Aku bersaksi Tidak ada ajaran nabi. Kristen sudah Tidak ada nabi. diobrak-abrik oleh Muhammad. Aku bersaksi bahwa tidak ada nabi. Tenang. Aku bersaksi bahwa tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Ayo. Aku bersaksi bahwa ajaran Kristen sudah diobrak-abrik Nah. oleh Ya, kau di bawah sana lah. Ngapain kita diskusi? Kau juga nggak mau mengakui kenyataan kok. Heran saya lu dengan kamu ini. Ketika kamu mengatakan bahwa Muhammad terkena sihir, kamu mengiyakan. Ketika saya mengatakan Muhammad kena sihir, kamu mengiyakan. Lalu saya tanya kamu, sebutkan satu nabi selain Muhammad yang kena sihir. Kamu nggak bisa. Heran saya dengan kamu ini. Iya. Ayo ada pinjaman. Ya silakan Zal. Ini yang tadi lagi, nih. Kenapa saya kamu turunkan? Ya karena kamu berbelat-belit Zal. Gimana saya nggak turunkan? Kamu disuruh bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir selain Muhammad, kamu tidak mau. Jal, Kamu kajilah sihir. dengar dulu Jal, dengar Jal. Kerjanya. Apakah ada nabi yang terkena sihir selain daripada Muhammad? Sihir itu cara kerjanya. Saya nggak nanya sihir itu sekutu apa. manusia. Saya tidak tanya sihir itu apa. Apakah ada seorang Sihir nabi? itu yang bekerja adalah Makanya inilah setan. kamu saya turunkan. Nggak nabi yang kena sihir selain Muhammad? Ada yang mati Ditanya disalib karena setan apa, pun ada. yang dijawab apa? Saya tanya, adakah seorang nabi yang terkena sihir selain daripada Muhammad? Kamu jawab, sihir itu adalah anu. Saya tidak tanya definisi sihir. Saya tidak tanya definisi guna-guna, bukan itu. Yang saya tanya, ada nggak orang selain Muhammad yang nabi ya, yang terkena sihir? Ada nggak? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Gimana? Oke, kita kasih naik. Ada Udayon. Kayaknya tadi udah saya naikkan ini Udayon ini. Udayon. Ya, selamat malam. Selamat malam. Muslim Bang. Muslim. Ya silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Oke. Bang, dari tadi kita udah diskusi. Ya. Halo?
Halo? Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Nah, Udah dinyalain. oke. Udayon, Anda Muslim ya? Ya, Oke, baik. Kalau ngomongin agama Islam memang pantasnya, ngomongin Rasul dan Muhammad memang pantasnya mereka begini. Ya, karena lagi ngomongin Rasul dan Allah. Memang begitu, tabiat mereka memang begitu. Wah, iya betul. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. saya pernah nonton Bang Edis di Komalnya Yusuf PI berdebat sama Ustadz Wafi. Bang Edis kabur. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Diturunkan, Ah, coba. bukan kabur. Jujur, Gimana? jujur. Jangan nipu terus. Tonton videonya mana? Jujur, Bang. Mana videonya? Nggak perlu videonya, mata saya sendiri yang nengok. Saya nonton di bawah. Iya diturunkan. Mana? Nggak kabur. Bang Edis kok ngeles terus. Oke, baiklah. Sekarang Anda naik ke sini. Apakah Anda cuma mau ngadu-ngadu atau Anda bisa mematahkan argumen saya? Nah, coba baca Arabnya. Coba baca Arabnya. Baca Arabnya mana maksudnya? Yang tadi yang bilang yang beriman yang bertawakal itu bisa digodai setan. Yang mana Arabnya coba dibaca. Waduh, berarti salah terjemahnya. Bukan masalah terjemahnya, Arabnya dulu saya mau nengok. Arabnya. Arabnya. Barang siapa yang membaca huruf Arab maka mendapat pahala. Gue digoblok-goblokin Arab lu. Arabnya. Oke, Arabnya. Baik. Itu kan pendapat orang sesat. Baik, saya bacakan Arabnya. Mana? Innahu, apa arti itu- innahu? Ini saya Nah, bacakan itu Arabnya nih. Keluarkan dulu. Saya mau tengok dulu. Saya Ini sekalian- innahu. Saya- Innahu. Coba. Betul nggak Ingat, bacaannya innahu? Keluarkan dulu Arabnya. Oke, Tulisan Arabnya sebentar. dikeluarkan dulu. Baik. Kita mau dia ya. Baik. Kita akan tunjukkan kepada dia Arabnya. Saya balikan. Oke. Oke, kelihatan? Coba baca. Innahu laisa. Coba. Apa artinya? Coba terus baca. Nggak usah dikit dulu, kok terus dulu ini dulu Jangan aja. sedikit. Innahu Saya laisa lebih apa tahu, artinya? Saya lebih tahu daripada Bang Edis. Sebentar, saya lebih apa tahu. arti innahu Coba laisa? dilanjutkan bacanya. Dicoba dilanjutkan Satu-satu bacanya. baca belum kelar kok Coba lanjutkan. dilanjutkan bacanya dulu. Sebentar. Coba dilanjutkan bacanya. Innahu laisa artinya? Coba dilanjutkan bacaannya. Bodat sedikit aja kok nggak ngerti artinya ngapain dibaca. Ini artinya Takut apa? bacanya kan? Artinya Takut ini apa? bacanya kan? Oh, inahu Takut dulu. bacanya Apa kan? arti inahu? Takut bacanya kan? Apa arti inahu? Takut bacanya kan? Takut bacanya. Ya kau di bawah sana. Untuk apa disusah? Itu aja terus yang kalian lakukan. Bacaannya mana? Arabnya mana? Udah dibaca Arabnya, Abdul. Toh kamu juga tidak mengerti. Udah dibaca itu Arabnya. Arti inahu aja apa? Kamu nggak ngerti buat apa? Kalau kamu tidak ngerti artinya, untuk apa kita lanjutkan? Gimana? Arabnya. Heran saya. Apa kalau dibaca Arabnya terus terjemahnya jadi berubah gitu? Menurutmu, kalau misalnya kita baca Arabnya 2 kali langsung berubah terjemahnya, langsung begitu? Gimana? Itu udah diterjemahin, kecuali kamu bilang, oh Edis, itu ada salah terjemahannya. Nah kalau seperti itu boleh. Ayo, ini menurut bacaan ini artinya begini, gitu. Silakan Imam Fama Sobirin. Silakan Imam Fama, apakah Anda seorang muslim? Ya, muslim. Oke, silakan Bang.
Apa yang mau Ya, Anda jadi bantah, Bang? gini Bang, beberapa kali mungkin saya kurang ngikutin ya, cuman saya tahu beberapa kali lihat video Abang itu tentang membahas antara agama Islam dan Kristen mengenai kepercayaannya, jadi gitu Bang ya. Nah, jadi sekarang kita coba bahas masalah kepercayaan sendiri. Jadi dalam Kristen sendiri itu memiliki acuan atau pedoman hidup Bang ya. Nah, kalau misalnya kita bilang itu adalah kitab ya. Nah, kitab kalau dalam Kristen kan ada Injil, kalau di Islam itu ada Al-Quran, benar nggak Bang? Betul. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita mengacu kepada kitab tersebut. Betul. Karena itu yang menuntun kita ke jalan yang benar kan seperti itu Bang ya. Nah, saya ingin kita mendiskusikan masalah keyakinan di mana pedoman hidup kita tadi itu menyebutkan bahwasanya Tuhan kita itu seperti yang kita yakinin. Contohnya aja Kristen itu adalah Yesus seperti itu. Di mana ada kalau dibilang ayat yang menyatakan seperti itu. Kalau dalam Islam kan ada tuh. Kayak seperti contohnya Qul huwallahu ahad. Nah, artinya katakanlah bahwasanya Dia Allah itu adalah yang Maha Esa seperti itu. Baik, artinya bukan Maha Esa Bang. Ahad itu artinya apa sih? Ahad itu artinya satu. Satu. Kul Ya. huwallahu ahad. Katakanlah Dia adalah Ya. Allah, Dia adalah satu. Gitu Bang arti kul huwallahu Betul. ahad itu. Oke. Iya, betul. Oke, dikatakan Terus, Dia lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan Ya. juga tidak diperanakkan. Betul? betul. Oke, pertanyaan saya begini. Apakah ketika kalian naik haji tawaf di Mekah, di Ka'bah, kalian melambaikan tangan seperti ini? Iya, kenapa? Oke, ketika kalian melambaikan tangan seperti ini, ya kan? Apa yang kalian ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, betul? Labbaik Allah. Ya. Oke, apa arti labbaik Allahumma labbaik? Kenapa? Enggak. Oh, enggak tahu. Ah, Google dulu dia. Bang, saya bisa tahu Bang, Anda terjeda itu, Anda lagi Google. Aduh, pendebat baru mau menghadapi pendebat yang udah bangkotan. Sudah selesai Google-nya? Enggak, bentar Bang. Sebentar, sudah selesai Aku enggak Google-nya? mempermasalahkan itu Bang. Sebentar, Saya nggak enggak, biar Google. kita kasih Gini. tunjuk siapa sebenarnya gini Bang. Apa arti labbaik Allahumma labbaik? Kalimat itu banyak artinya Bang. La itu kan la tidak, itu ada kata la nafi, ada la nahi. Kalau dalam Bukan, kita belajar arti masalah labbaik nahwu sorof. Allahumma labbaik. Arti dari bala labbaik Allahumma labbaik apa artinya? Enggak, ini di luar konsep Bang. Saya nanyanya tadi, Waduh. adakah di dalam Kristen Bang. itu kitabnya? Sebentar Bang, arti daripada labbaik Allahumma labbaik itu artinya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Itu artinya. Hubungannya apa Bang sama pertanyaan saya Oke, tadi? baik. Ketika Anda begini Ya. terhadap Hajar Aswad itu, melambaikan tangan terhadap Hajar Aswad itu, Anda berkata, "Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu." Pertanyaan saya, Hajar Aswad ada berapa? Ada satu. Ada satu. Apakah dia beranak? Enggak, karena dia adalah benda. Oke. Apakah dia diperanakkan? Enggak. Oke, maka saya bilang Bang, ya sebenarnya yaitu Allah itu. Sesungguhnya dia itu satu, dia tidak beranak dan diperanakkan, ya itulah. Enggak Bang, Allah. Jadi gini, Gimana? Abang ngomong Allah dalam konteks bahasa ya. Allah itu dalam kalimat bahasa Arab artinya berasal dari kalimat ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan. Kemudian dimasukkan al-ma'rifat yang mana al itu namanya ma'rifat itu mengkhususkan. Iya, Al-ma'rifat Tuhan itu artinya kalian satu. itu adalah Hajar Aswad itu Bang. Kenapa Tuhan kalian adalah Hajar Aswad? Karena begini Bang, kalau kalian mau menyembah, kalian harus mencari di mana keberadaannya, betul? Di mana nih posisi Ka'bah ini, posisi di situ? Karena apa? Karena di situ terletak Bang, Hajar Aswad. Ka'bah itu bukan seperti itu Bang. Itu simbol untuk arah kita menghadap sholat. Bang, saya kasih tunjuk sama Anda ya fotonya ya, biar Anda bisa nih Bang. Nih.
Saya Ya, balik saya dulu tahu, kamera Bang. saya, Bang. Biar nggak kelihatan wajah saya, biar nggak nutupin, kelihatan. Oke, Bang. Anda lihat nggak itu bentuk Hajar Aswad itu? Ya, itu kan batu. Mohon Bang. maaf, Bang. Hajar itu Mohon kan maaf. artinya Saya kalau tanya, bahasa saya tanya Indonesianya kepada hajar. Anda, Bang. Mohon maaf, Bang. Ya, Menurut Anda bentuknya seperti apa? kenapa? Bentuknya seperti apa menurut Anda? Ya bentuknya lingkaran di situ. Ya, seperti apa? Seperti apa maksudnya? Ya Tuhan. Gini aja dah, gini aja. Gini aja saya tanya pada. Betul tidak bentuknya seperti, mohon maaf, bentuknya seperti alat kelamin wanita? Masya Allah, jangan Loh, disamakan seperti enggak, itu, saya Bang. tanya ini, Bang, saya tanya. Betul tidak bentuknya seperti farjaha? Betul tidak? Bang, itu kan cuman tutupannya aja. Artinya itu Iya, di kenapa dalamnya tutupnya kan batu. dibikin seperti itu, Bang? Kenapa tutupnya dibikin seperti itu? Itu adalah, kalau Anda, Bang, saya kasih tunjuk Anda perbedaan Hajar Aswad dengan Lingga Yoni ya, Bang ya. Biar Anda saya kasih tunjuk. Ya. Aduh, ini saya didik Anda ini. Apa sebenarnya yang kalian sembah nih ya? Nih. Perbedaan Lingga Yoni. Ada Lingga, ada Yoni ya. Nih. Nah, dan Hajar Aswad. Biar Anda lihat, Bang. Ini sama, Bang. Lingga Yoni dengan Hajar Aswad itu 11-12. Biar Anda ngerti, Bang. Oh, Anda ini Ya, harus Bang. banyak-banyak belajar. Jadi Lihat satu lagi, nih. Bang. Jadi abang ini apapun semuanya itu diarahkan ke apa yang abang pahami. Bukan, Ya, Bang. Ini. Oke, Sebentar biar dulu, Anda Bang. lihat Sebentar ya. dulu, Bang. Bang. Iya. Jadi gini, Bang. Tadi konteksnya dalam- awal saya menanyakan, Bang, di sebentar dalam dulu, Bang. kepercayaan gini, Bang, gini. Di dalam kepercayaan agama-agama terdahulu, manusia itu berasal dari, mohon maaf, Bang, manusia itu berasal dari kelamin. Makanya, inilah asal usul manusia. Dia berasal dari alat kelamin ini. Nah, makanya, Bang, kalau Anda lihat bentuk daripada Hajar Aswad ini, mohon maaf ya, Bang ya, ya seperti Yoni. Ya, Bang ya. Nah, coba nih saya kasih ininya kepada Oke, Anda. Bang, bisa gantian bicaranya nggak, Bang, sebentar, Bang? Biar saya kasih tunjuk kepada Anda ya, Bang ya. Iya, kita diskusi ini, Bang. Nih, Bang. Ini salah satu bentuk nih ya, Bang ya. Berkas Lingga Yoni Megalitikum. Nih, bentuknya seperti ini. Jadi mereka itu percaya bahwa asal usul manusia itu adalah dari kelamin. Makanya, nih ini banyak nih, Bang. Penampakan banyak ditemukan itu, Bang. Peninggalan-peninggalan seperti itu banyak ditemukan. Bukan cuma satu, Bang. Ya, ada lingga, ada yoni, melambangkan alat kelamin pria dan alat kelamin wanita. Begitu loh. Nah, dahulu di Ka'bah, biar Anda tahu, Bang, di Ka'bah itu dahulu ada ratusan berhala. Menurut sejarah agama Islam, dikatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada 360 berhala. Betul atau salah? Ya. Oke. Kenapa hanya ditinggalkan Hajar Aswad? Hajar Aswad bukan berhala, Bang. Bang, dulu Hajar Aswad itu termasuk bagian di situ, Bang. Aduh, saya tunjukkan hadisnya. Aduh, berat ini kita harus ngajar mereka satu-satu nih, Bang. Bang, hadisnya itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis qawi. Udah Yang mana repot itu? ini kalau dia doif-doifkan ini, jadi nggak mau saya nunjukin lagi. Dhaif kan, Bang. Tadi Kalau udah diskusi kita di didoif-doifkan awal mau gimana Bang? lagi, Bang? Nanti dikasih tunjuk juga ya, doif palsu ya, buat apa? Wah, dhaif itu bukan palsu, Bang. Bang, Dhaif itu artinya lemah. iya, artinya kan Anda menolak hadis tersebut, betul? Bang, dhaif itu bukan menolak, sampai tahu nggak? Makanya kita diskusi hadis itu ada yang dhaif, ada yang qawi, ada yang hadis sahih. Sahih pun ada Bukhari, Muslim, banyak macamnya, Bang. Abang gini, Bang ya, saya di pondok udah lumayan lama, Bang ya, 4 tahun di Kediri. Jadi saya sudah mempelajari masalah hadis segala macam. Jadi hadis itu ada hadis yang akli, ada yang hadis nakli juga. Nah, Abang tahu nggak hadis Budawi apa hadis yang dhaif itu yang seperti apa? Kita bukan menolak, Bang. Ayo. Oke, berarti Hadis benar dhaif itu bukan hadisnya. menolak. Hadis dhaif itu hadis yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Baik.
Jadi Artinya begini hadis Bang. tersebut lemah gitu. Tadinya orang-orang Quraisy, tadinya suku-sukunya Muhammad, di mana Muhammad tinggal itu, mereka kan biasa menyembah berhala di situ, betul? Iya, betul. Oke. Itu kaum sebelum Nabi Muhammad. Oke. Pada waktu sebelum Muhammad berumur 40 tahun, kata menurut umat muslim kan dia mendapat wahyu ketika berumur 40 tahun, betul? Betul. Oke. Menurut Anda dia pergi ke masjid atau pergi ke gereja atau pergi ke wihara atau pergi kemana dia? Waktu dia berumur 0 sampai 39 tahun atau sampai 40 tahun kurang 1 hari, dia Sebelum pergi menerima kemana? wahyu. Sebelum menerima wahyu. Iya, pergi kemana dia? Maksudnya untuk beribadah. Iya. Maksudnya Ateis? sebelum beribadah kan belum ada masjid. Iya bang, tapi kan ada tempat peribadahan bang. Karena kan ada agama. Gini, aduh pelan-pelan lah kita ngomongnya pelan-pelan. Tenang. Gini bang, apakah Muhammad tinggal di hutan? Enggak. Oke, dia tinggal di tengah-tengah masyarakat, betul? Betul. Oke, masyarakat itu sudah ada agamanya, betul? Entah itu mau nyembah berhala kah, Sudah ada. entah itu mau nyembah bulan, entah itu mau nyembah apa. Pokoknya masyarakatnya itu adalah sebuah masyarakat yang sudah ada agama kepercayaannya, betul? Betul. Nah, Oke, terus kepercayaan mereka adalah menyembah berhala-berhala. Setuju? setuju. Oke, pertanyaan saya. Lantas, Muhammad yang hidup di tengah masyarakat orang Quraisy ini, waktu dia berumur 0 sampai 40 tahun kurang 1 hari, dia perginya kemana? Kalau berbakti? Ke Ya, gereja? dia mengikuti Ke sinagog atau kemana? Gini bang. Jadi kan di situ ada apa namanya agama yang diturunkan oleh keluarganya, Berarti berhala. yang dianut sama sebelumnya. Jadi apa yang dia lakukan itu Iya, agama apa? Agama penyembah berhala, betul? ya Iya. Jadi Muhammad ketika berumur 0 sampai 40 tahun kurang sehari, dia adalah orang yang pergi ke kuil Ka'bah itu ikut melakukan penyembahan berhala. Setuju? ya. Nah, terus Iya, ayo buat pengakuan, yuk. Ayo buat ya, pengakuan. terus kenapa? Bukan, supaya orang-orang muslim sadar bang. Anda santri kan? Sekarang gini, oke Bukan bang, santri. enggak, buat Abang, kalau pengakuan saya dulu gitu- biar kita enak Enggak, diskusinya oke, bang. oke. Anda Kita santri. biar sama bang, ini kan diskusi bang, ini diskusi kan. Coba abang dari awal konteks saya tadi, mana apa dalil yang abang yakini di dalam kitab Injil mengatakan Yesus itu Tuhan. Gantian bang, saya belum ada mengatakan konsep itu, abang sudah lari kemana-mana. Lari ke Masalah sana. tentang kita Baiklah. membaca segala macam. Baik. Kan abang takut kan? Oh, nggak takut bang, nggak takut. Karena Anda sudah Ya, gini. coba. Kita Yang habis tidak ini bahas ambigu, Bang, Injil. ya. Ayat yang Oke. tidak ambigu. Pegang omongan Nah, saya. Habis yang ini kita mengatakan bahas Yesus, Injil oke. yang Anda tanyakan. Tapi saya minta dulu bang pengakuan dari Anda. Coba buat Ya. pengakuan bahwa Muhammad waktu berumur 0 sampai 39 tahun dia adalah seorang penyembah berhala. Coba buat pengakuan dulu. Pengakuan seperti apa? Udah repot kayak begini mah. Bang, tadi Anda pengakuan seperti mengakui apa? bahwa Muhammad pergi ke Ka'bah juga bersama dengan kaumnya, betul tidak? Ya. Oke, berarti Muhammad juga termasuk Bang, Bang. orang-orang yang Kepercayaan menyembah berhala, ya. betul? Sebelum Nabi Muhammad, kepercayaan terhadap Allah itu sudah ada. Contohnya di zaman Nabi Musa. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Muhammad pergi kemana, Bang, kalau dia beribadah? Iya, karena belum ada masjid. Oke, dia ke menyembah itulah. Menyembah berhala. Ya. Oke, baik. Anda mengakui bahwa Muhammad penyembah berhala ya. Coba buat pengakuan sendiri, Bang. Saya Imam Ya, saya Fama yakini. Sobirin. Saya Imam Fama Sobirin. Ya, saya Imam Fama Sobirin mengakui bahwasanya Nabi itu menyembah berhala. Oke. Terima kasih. Selesai. Silakan Oke, Anda lanjut tanya kita kepada saya. bahas Injil. Silakan. Yang masalah Injil. Silakan.
Apa yang Anda Ya, tadi, tanyakan soal Injil? di dalam kitab kan ada contoh la ilaha illallah. Nah, kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan Bang, Injil Nah, itu Bang. kan ada. Lu lupakan itu Bang, lupakan itu. Anda sudah oke, mengakui ini bahwa maksudnya bahwa kita- Anda sudah mengakui Bang. dia penyembah berhala Bang. Sudah cukup Bang. Artinya itu sudah Bang. menjadi dasar ke teman-teman Anda. Anda santri loh ini. Anda bukan orang sembarangan. Ya. Anda nyantri berapa tahun? Saya paham. Iya, saya paham Bang. Gini loh. Sebentar, ini Anda konteksnya nyantri tadi. sebentar Bang. Anda nyantri berapa tahun? Saya tinggalnya di pondok sekarang, dari umur saya baru lahir sampai sekarang. Cuman saya waktu itu ke Kediri 4 tahun. Baik. Coba bacakan satu surat yang sulit. Coba bacakan surat ayat kursi, coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut. La ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Oke. Kenapa, Bang? Anda mengakui Muhammad penyembah berhala pada waktu itu? Lah, kok konteksnya ke sana kan tidak kita bahas Injil tadi, Bang. Ya, sebentar. Anda Kenapa kok mengakui dibalik bahwa lagi? Muhammad penyembah berhala pada waktu umur 0 sampai 39? Ya. Baik, terima kasih. Sekarang tanyakan kepada saya soal Injil tadi. Silakan. Jadi Silakan. di mana ayat Injil yang mengatakan bahwasanya Yesus itu mengaku Tuhan atau sembahlah aku, yang tidak ambigu, bukan Baik. kalimat-kalimat yang gimana, Baik. Bang? Coba Baik. sebutkan ayatnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda satu ayat. Abang ada Injil di situ, Bang? Nggak ada, saya nggak ada Injil. Saya nggak Pantesan ngikut Anda masih Injil. jadi orang Islam. Baik. Ya makanya coba. Bang, di dalam Al-Quran Anda itu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil. Kenapa Anda masih jadi orang Kemudian Islam? turun Karena ke Anda tidak percaya Injil yang disuruh Al-Quran beriman kepadanya. Gini, Bang. Sekarang gini, di mana acuan pedoman hidup kita yang di setiap masa itu berubah-ubah. Hanya Baik. kitab Al-Quran Anda yang tidak bertanya berubah, kepada Bang. saya ya soal di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Baik. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang 13 ayat 13 ya, Bang ya. Saya balikan. Ini bacakan kamera artinya, saya. Bang ya. Ya karena kita orang Indonesia, Bang, kita pasti Ya. membaca yang kita tahu. Masa kita mau baca yang nggak kita Yang mana tahu? dibacakan. Saya bacakan. Saya balikan dulu kamera saya. Oke. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Jadi 13 ya, Bang ya. Coba Anda baca. Kamu atau biar kita nggak kehilangan Kamu konteks, menyebut kita baca aku. 12-nya dulu ya. Kemudian sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu akan apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu pengakuannya. Ya, ini pengakuan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Coba Tadi kita kamu minta itu kan, Bang. di mana Yesus mengaku Tuhan kan? Ini ayatnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini yakin terus? tidak diubah-ubah, Bang? Maksudnya diubah gimana? Saya balikin dulu kamera saya. Gini, karena banyak Injil itu kan kita mendengar versinya banyak macamnya, ada yang berubah-ubah ayatnya seperti itu. Oke, yang berubah di mana? Nah, contohnya aja ada Injil Barnabas. Ambal bisa jelaskan enggak kenapa ada Injil-Injil macam-macam jenisnya? Bang, Injil Barnabas itu Bang, yang kalian omong-omong itu adalah Injil palsu yang dibuat tahun 1600 sekian. Yang ditulis oleh penulis sebenarnya itu namanya Mustafa. Itu Injil Nah, sudah jadi dibongkar contoh- bahwa itu adalah Injil Nah. palsu KW-KW. Nah, yang abang baca ini, abang bisa yakinin nggak itu ayatnya nggak ada yang berubah?
Iya, justru kan Anda kan yang ingin membantah, makanya harusnya dari Anda. Masa jadi saya yang membuktikan? Bang, saya kasih ini ya, ilmu di dalam sebuah pengadilan ya Bang ya. Gini, barang siapa yang membuktikan bahwa seseorang bersalah, orang itulah yang harus membuktikan bahwa dia bersalah. Contoh gini Bang, kamu nuduh saya maling mangga, oke? Maka yang harus membuktikan bahwa saya maling mangga, kamu atau saya? Saya. Iyalah, masa jadi saya yang buktikan saya maling mangga? Ada-ada saja kamu. Kamu menuduh saya maling mangga, lalu saya suruh membuktikan diri saya bahwa saya maling mangga. Gimana logika berpikirmu? Ya, gini Bang. Kita di sini kan tadi mendiskusikan, Abang juga nanyain saya mengenai masalah Al-Qur'an. Kan seperti itu. Ya enggak Bang? Tadi Anda bertanya kepada saya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Lalu apalagi pertanyaanmu selanjutnya? Nah, jadi gini Bang, di sini tadi saya coba memperjelas argumen saya di sini. Kan yang saya sering dengar tadi itu Abang tuh sering menyalahkan agama Islam, kan konteksnya seperti itu. Nah, yang saya ketahui di dalam Injil itu nggak ada mengaku bahwasanya Yesus itu mengakui untuk disebut Tuhan. Yang saya ketahui, karena apa? Saya nggak fokus mempelajari Injil. Jadi setelah saya tunjuk tadi Bang, setelah saya tunjuk tadi ada nggak? Gini dulu, bentar dulu Bang. Silakan. Yang saya tahu selama ini seperti itu, ya kan? Nah, terus kemudian Abang menyalahkan masalah tentang Islam. Nah, kita mendiskusikan Islam apa yang salah seperti itu. Nah, saya tanya di Kristen ada nggak menyebutkan Tuhannya? Nah, oke, Abang bilang ada. Berarti di situ ada cerita yang dibuat-buat kan seperti itu artinya. Saya ingin memastikan di situ. Karena ada yang mengatakan Injil itu tidak ada mengatakan Yesus itu Tuhan atau sembahlah aku. Seperti itu Bang. Makanya saya bilang Bang, Anda ini hanya kata orang. Bang, dengerin saya. Menurut Anda, orang yang bijaksana itu, hakim yang bijaksana itu adalah yang hanya kata orang, atau karena dia betul-betul memeriksa dengan seksama? Abang pahami nggak konteks saya di awal? Saya ingin berdiskusi. Bang, apa yang saya tidak coba tahu, dengerin saya dulu ya, Bang Imam. Bentar Bang, Ya. di sini bukan untuk mendebat ya tadi ya Bang ya. Iya, tadi kan Anda berkata kepada saya bahwa kata orang saya dengar Ya, selama makanya, ini. di sini bener Bang, gini Bang. Bang, kalau abang ngomong terus itu namanya, Bang, abang cobalah, janganlah coba ngomong terus abang dulu Bang, nggak coba. ngomong terus. Abang nggak ngomong terus. kan, Bukan, seperti saya ini ngomong terus karena saya sudah tunjukin dalilnya. Sementara Anda ngomong terus Oke. karena ngomong terus Saya karena juga kata nunjukin orang. dalil. Nah, saya juga sudah nunjukin dalil. Sekarang gitu, coba kita compare. Abang nyalahin saya misalnya di Islam, Islam nggak bener misalnya. Itu di mana yang di acuan kita sebagai pedoman hidup itu Al-Qur'an yang salah, yang mana? Baik. Coba gantian gitu deh. Baik, sebelum ke Di situ, Al-Qur'an loh, Bang ya. Baik, sebelum ke situ, saya kasih tahu Anda, gini. Anda tidak pernah membaca Injil. Betul? Iya, benar. Benar. Bahkan Karena di sini saya jangankan tidak membaca. mendebat. Bang, jangan dengar dulu saya ngomong. Dengar dulu. Ya. Anda tidak pernah baca Injil. Jangankan baca. Ya, Anda punya saja enggak. betul. Berarti Anda selama ini cuma dengar katanya. Pantas Ya, nggak benar, Bang terus. Anda menghakimi sesuatu berdasarkan katanya? Bijaksanakah Anda menghakimi, menyimpulkan sesuatu hanya katanya? Yang menghakimi siapa Bang? Konteks menghakimi itu sama. Karena apa Anda coba? tadi berkata di dalam Injil, nah hilang dia. Ya. Teman-teman, ini berlaku kepada semua orang, bukan hanya kepada yang Islam ataupun kepada yang Kristen, terhadap semuanya. Janganlah kita itu mengatakan sesuatu kalau selama ini cuman katanya. Katanya loh. Periksa dulu.
kamu itu nggak boleh ngomentarin Injil, kamu nggak boleh ngomong tentang Injil, sementara Injil itu nggak pernah kau buka seumur hidupmu, sentuh saja kau tak pernah. Sama dengan sebaliknya, kau nggak pantas ngomongin Quran. Pantas nggak kau ngomongin Quran, isinya saja tidak pernah kau buka. Lu banyak seperti itu. Marilah kita jadi orang yang betul-betul punya hikmat, betul-betul orang yang mau bijak. Kamu mau ngomentarin Quran, sementara Quran aja nggak pernah kau pegang seumur hidupmu, kau mau komentar-komentarin? Gimana sih? Ayo kita ini coba. Kalau kamu ngomong sesuatu, setidak-tidaknya kamu udah pelajarin sesuatu itu. Jangan kau buka mulutmu mengatakan sesuatu kalau kau sendiri tidak pernah sentuh, tidak pernah kau baca, tidak pernah kau pelajari. Silakan, nyalakan kameramu. Jangan gelap-gelapan, Sodik. Oke. Sebentar, Bang. Silakan. Oh. Silakan. Apa pertanyaannya, Bang Edis? Pertanyaan saya, betulkah hanya Muhammad satu-satunya nabi yang terkena sihir? Loh, jangan tertawa. Betulkah satu-satunya nabi yang terkena sihir itu adalah Muhammad? Betul. Betul. Ayo, aku bersaksi. Aku bersaksi tidak ada nabi yang terkena sihir kecuali Muhammad. Ayo bersaksi. Ya sudah, orang sudah diakui kok, ngapain? Ya, Anda dulu Anda ngomong. Aku bersaksi. Ayo, aku bersaksi. Sudah diakui, ngapain harus bersaksi, Bang? Ya, Anda buat pengakuan dulu. Aku bersaksi. Aku itu bersaksi. Pemaksaan namanya, Bang Edis. Kok pemaksaan? Ini coba buat dulu pengikrar dulu. Angkat telunjuk satu. Angkat telunjuk satu. Angkat. Itu penzoliman. Nggak berani. Tidak berani, saudara-saudara. Ya udah, di bawah sana lah. Ngapain kita diskusi? Kamu saja tidak berani, kok ngapain? Bang, jangan terlalu keras-keras lah, Bang. Nanti mereka jantungan, Bang. Oke lah, baiklah ya. Kita hilangkanlah dulu backgroundnya ini. Kita bikin saja background yang begini dah. Terlalu keras itu, Bang. Jangan begitu, Bang. Nah, ini aja kita bikin nih. Si Uncup. Nah, ini si Uncup ini foto lama ini. Ntar, saya balikin dulu kamera saya ya. Teman-teman sekalian, kan HP saya reinstall, baru saya install kembali begitu, karena kemarin itu kan banyak sampah-sampah atau apa begitu ya. Nah, setelah saya install, kemudian saya masukkan Gmail saya, ketemulah dengan file-file lama saya, file-file tahun 2024. Nah, salah satunya ini adalah wajah Uncup. Bagaimana si Uncup itu gelagapan ya. Kelihatan nggak? Lihat ekspresi mukanya bagaimana dia gelagapan, kelihatan? Nah, inilah ketika dia gelagapan dengan Jadi biar kalian tahu teman-teman, Uncup ini dulu ini yang nonton 70, 60 begitulah dia kan. Nah, lalu dia sering banget naik ke Komel saya terus, dia naik terus. Akhirnya dia jadi channel besar. Itu sejarahnya Uncup. Jadi Uncup ini dulu sayalah yang membesarkan nama dia ini. Karena dia sering naik ke channel saya, akhirnya dia jadi terkenal. Makanya kalau orang mau terkenal, itu sering-sering lah ngomongin saya. Sering. Saya kasih tahu teman-teman sekalian, bagaimana cara buat viewers kalian naik, bagaimana cara bikin akun kalian besar, ngomonginlah yang namanya Edis. Pasti. Nah, lihat ya ekspresinya.
Nah, silakan kalian tangkap layar ini, dan kalau kalian ketemu Uncup, kasih tahu sama dia ekspresi wajahnya. Nah, ini adalah ketika saya berdebat dengan dia mengenai apakah Muhammad itu adalah Rob. Nah, dia ngomong Muhammad itu adalah Rob. Lalu dia digonggong dan diserang oleh umat muslim. Kamu mengatakan Muhammad itu Rob. Lalu dia chat saya, tolong Edis hapus klarifikasi, kalau tidak saya laporkan polisi. Uncup, aduh. Ya, inilah foto ketika Uncup berkata Muhammad itu adalah Rob, tapi kadang on, kadang off. Kadang on, kadang off. Ekspresinya itu loh. Kelihatan banget ya, ekspresi panik, ekspresi bingung, ekspresi takut, ditinggalin penonton. Terus ini ekspresi, sebentar. Nah, ini ekspresi Nandar. Ini adalah ekspresi Nandar sebelum dia jadi penghujat. Ya, ini Nandar nih. Jadi saya buka-buka file-file lama saya kan. Saya terkenang-kenang membuka file-file lama saya ini. Ternyata ya. Nah, ini foto Nandar dahulu sebelum dia menjadi penghujat. Nah, inilah Nandar. Jadi kita punya file-file lama, teman-teman. Saya terkenang-kenang begitu ketika membuka file-file saya ini. Ya, itulah ya sekilas tentang kalau kita membuka email kita terus kita lihat foto-foto. Ternyata kalau kita tidak ada waktu itu asik gitu lihat-lihat foto-foto lama kita begitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali saja diskusi kita. Kita adakan diskusi lintas iman ya. Silakan bagi yang mau naik, silakan naik dan berdiskusilah dengan baik. Bantah apa yang mau kalian bantah. Coba paparkan, saya dengar ya, dan saya akan melakukan yang namanya kilas balik terhadap semua statement-statement saya yang pernah saya ucapkan. Ya, Alif Abdurrahman. Ya, gimana Alif? Selamat malam Bang. Selamat malam, gimana? Saya ingin bertanya. Boleh Silakan. Bang? Apa yang mau Anda tanyakan? Ya, tolong dijawab dengan jujur ya Bang dan tegas. Silakan. Pertanyaannya, apakah ajaran Kristen perlu digarisbawahi ya Bang? Ajaran Kristen ini sumbernya langsung dari Yesus yang saat ini itu dari Yesus atau malah penafsiran Paulus dan bapak-bapak gereja? Baik. Kristen apa yang Anda maksud? Kalau Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, kalau Kristen yang tidak mengakui Yesus adalah utusan, kalau Kristen yang tidak mengakui apa yang tertulis dalam Injil, itu sudah pasti ajaran oten-oten atau orang-orang yang ngaku Kristen tapi sebenarnya bukan. Nah, itulah orang-orang yang kitab Alkitabnya nggak pernah dibaca. Gini, saya tahu kenapa Anda bertanya seperti itu. Karena saya itu sudah pengalaman berdebat dan berdiskusi dengan orang-orang Islam. Jadi saya tahu persis apa yang ada di dalam kepala kalian itu saya tahu. Kalian berkata seperti itu karena begini. Di dalam Injil Yesus mengaku utusan. Sedangkan orang Kristen tidak mau mengakui Yesus utusan. Bang, itu orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab, yang kerjanya cuman mabuk terus. Tuh. Ya, kalau saya ada Bang, saya mengakui itu. Saya rasa tenang dulu, Alif, tenang dulu Alif. Maksud saya di yang saya lain lagi ini. belain kamu loh ini Alif. Saya lagi belain kamu. Ada Alif, ada orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab, yang kerjanya mabuk, lalu dia berapologet tuh ada. Mau saya sebutin? Mau saya sebutin nama-namanya?
Nggak usah bang, nggak usah bang. Langsung saya Nah, ke intinya, Bang. jadi begini, jangan kamu berdebatnya sama mereka, ya kan? Berargumennya sama mereka-mereka itu, terus kamu curhatnya di sini, gitu loh. Kalau kamu, mereka itu orang nggak ngerti Alkitab. Contoh, orang-orang yang tidak, sebentar, gini, orang-orang yang tidak mengerti Alkitab itu, satu, orang-orang yang mengingkari bahwa Yesus adalah utusan. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang hamba. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah nabi. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah rasul. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah imam. Itu Wah, adalah itu orang-orang yang tidak pernah orang Islam membaca. mengaku itu bang. Yang Bang Edi sebutkan orang Islam mengakui itu semua bang. Berarti Baik, orang Islam ketika itu lebih Kristen pada orang Kristen. nah, ini yang kurang tepat. Baik. Baik. Kalau misalnya Bang, Alkitab berkata bahwa Yesus utusan, utusannya siapa? Utusannya Tuhan, Bapak di sorga kalau di Baik. Kristen. Baik. Terus di dalam Al-Quran Isa ya Bang ya, bukan Yesusnya. Isa itu adalah utusannya Allah. Pegang omongan Anda yang tadi. Anda tadi bilang begini, loh sama dong. Kita sama-sama beriman bahwa Yesus utusan. Bang, masalahnya Bang, Al-Quran mengatakan Isa yang Anda percaya sebagai Yesus itu utusannya Allah. Sedangkan di dalam Alkitab Tuhan Yesus bukan utusan Allah. Tuhan Yesus itu adalah utusan daripada Yehova. Utusannya Bapa di sorga. Sementara Allah itu tidak boleh dipanggil Bapa. Karena apa? Karena Allah tidak beranak. Gimana sih? Ya, Gini Bang, coba paham sebentar, yang tenang Alif tenang dulu. Nanti Anda ngomong panjang lebar. Gini, coba sih kita diskusi itu saling jujur yuk. Jangan kita itu diskusi itu ngambang. Orang Islam berkata, kami mengimani Yesus sebagai utusan. Di dalam Alkitab Yesus juga utusan. Utusannya siapa? Kan beda Bang. Anda itu sedang memberitakan Yesus yang lain. Anda memberitakan Yesus yang diutus oleh Tuhan negeri Mekah. Sedangkan saya memberitakan Yesus yang diutus oleh Bapa di sorga. Sedangkan Allah bukan Bapa dari siapapun. Selesai Bang. Silakan. Ya, saya rasa pembahasan kita itu kemana-mana Bang. Saya lagi ke pertanyaan lagi. Ajaran Kristen saat ini Bang. Kristen saat ini. Iya, yang sumbernya waktu dari- Anda ngomong sebentar. dari Waktu Anda ngomong Paulus. Kristen itu, gini Alif. Gini, biar Belum, kita nggak saya- debat saya kusir. belum ke intinya ini. Waktu Anda ngomong Kristen itu, Kristen yang Anda maksud di sini siapa? Karena ada Kristen-Kristen abal-abal, orang-orang yang memberitakan Yesus yang tidak sesuai dengan Alkitab, tapi Yesus yang sesuai dengan kemauan dan isi minuman kerasnya. Tunggu dulu Bang, jangan langsung menyimpulkan. Saya belum selesai pertanyaan saya loh. Silakan. Jadi nggak kena gitu. Silakan. Ajaran Kristen saat ini Bang itu bersumbernya dari Yesus atau penafsiran Paulus di gereja. Dan pertanyaannya Bang, kan Bang Edis kan nggak sunat nih, Yesus sunat. Bukankah itu udah Anda tidak mengikuti Yesus? Baik. Karena Anda tidak mengikuti apa yang dilakukan Yesus, yaitu bersunat salah Baik. satunya. Ini membahas soal sunat ya. Begini Bang, kalau kita membaca Alkitab dengan baik dan benar ya, sunat itu diadakan karena apa? Karena Tuhan itu mengikat perjanjian dengan Abraham. Perjanjian yang bagaimana Bang? Baik Bang, Yang kekal. kalau orang punya janji, kalau ada dua pihak punya janji, harus punya tanda nggak bahwa mereka pernah mengikat janji? Ya, Oke, contoh. Kalau orang suami istri mengikat perjanjian pernikahan bahwa kamu begini, itu diikat, dituangkan di dalam akta perkawinan. Itulah tanda bahwa mereka menikah. Kalau orang jual beli tanah juga seperti itu. Ada perjanjian antara sang penjual dan pembeli. Ini bukan janji nonton bioskop. Kalau janji nonton bioskop nggak ada buktinya, nggak ada tandanya.
Nah, materai perjanjian itu antara Abraham dengan Tuhan adalah sunat. Inilah tanda bagimu dari pihakmu, yaitu setiap laki-laki yang berumur 8 hari haruslah dikerat kulit katannya. Itulah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Perjanjian yang Tandanya kekal ya, Bang. gimana? Abadi. Ya, Di betul. situ konteksnya Perjanjian yang kekal, betul. abadi. Betul. Perjanjian yang kekal antara Tuhan dengan pihak Abraham dan keturunannya. Baik. Ya, Yang terus ada menjadi lanjutannya pertanyaan, lagi tuh, Bang, selanjutnya. Alif, kalau kamu mau belajar, kamu itu jangan ngomong terus. Ini saya mumpung baik, ini saya mau ngajarin. Jarang-jarang saya mau ngajarin orang. Oke, Ya, silakan. dengarkan. Ketika itu, ingat poinnya adalah semua keturunanmu, keturunan yang berasal dari benihnya Abraham ini haruslah disunat. Pertanyaan saya, apakah semua bangsa di muka bumi ini adalah keturunannya Abraham? Karena ada bangsa lain, ada bangsa Yunani, ada orang Jepang, ada orang Eropa, ada orang Asia, ada orang Indonesia, ada orang India yang dia bukan berasal dari keturunan Abraham. Karena Nuh itu punya 3 anak, Sam, Ham, dan Yafet. Nah, dari yang garis keturunan Abraham ini dia melahirkan bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan bangsa-bangsa yang di luar ini? Karena bangsa-bangsa di luar ini tidak mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Mereka di luar, makanya bukan umat perjanjian. Makanya di dalam Alkitab itu perjanjian, apa sih perjanjian itu? Karena banyak orang nggak ngerti perjanjian itu apa. Nah, perjanjian itu adalah suatu ikatan antara Tuhan dan Abraham dengan keturunannya. Bahwa Tuhan bersumpah bahwa melalui keturunanmu, wahai Abraham, dari keturunanmu itu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu berbicara tentang Mesias yang akan datang. Nah, setelah Mesias lahir datang, yaitu Yesus, maka bangsa-bangsa lain ini bagaimana? Bagaimana cara mereka masuk ke dalam perjanjian ini? Nah, makanya Tuhan Yesus mengadakan perjanjian baru, yaitu materainya bukan lagi sunat, yaitu darah. Ya, makanya umat-umat lain yang mau masuk ke dalam perjanjian keselamatan itu, mereka tidak lagi, materainya bukan lagi sunat yang dikerat-kerat kulit katannya, melainkan adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Itulah materainya. Perkataan Paulus ya, Bang. Bagaimana? Bukan perkataan Yesus yang Anda jelaskan tadi, perkataan Paulus yang Baik, itu saya sia-sia. ucapkan. Baik, saya ucapkan. Saya kutipkan ayatnya. Kalau kamu menuduh Paulus, Nah, ini Muhammad Bang, aja nggak pernah mengkritik buka- Paulus loh. Baik, Kejadian 17 ayat 13, Bang. Di situ orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Jadi tidak cuman keturunan dari Abraham. betul, Bang. betul. Itu yang ada di rumah Abraham. Orang-orang yang mau masuk, yang mau convert ke dalam agama Yahudi. Masalahnya sekarang sudah ada Mesias Maupun yang dibeli dinantikan dengan itu. uang dari salah seorang asing. Ya, saya ngerti itu, saya Tapi ngerti. tidak termasuk keturunanmu. Betul, saya ngerti. Barang siapa yang tinggal bersama dengan Abraham, ya kan, orang-orang asing, budak dan lain sebagainya juga harus disunat. Ngerti saya itu. Bahkan di dalam ketika Musa keluar dari Mesir, itu ada bangsa lain yang ikut. Ada orang-orang non-Israel benar. yang ikut. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir itu, bukan cuma orang Israel di situ. Ada sebagian bangsa-bangsa puak-puak yang bukan keturunan Abraham tuh ngikut di dalam perjanjian itu. Ada itu dalam Alkitab. Mereka juga harus disunat. Dikatakan tidak ada seorang pun yang boleh makan perjamuan Paskah ini kalau dia nggak disunat. Nggak boleh. Makanya disunat mereka beramai-ramai pada waktu itu di Bukit Katan itu, disebutkan namanya Bukit Mukatan. Bukit sunat, di mana di situ semua disunat, di situ orang. Mau orang Israel mau bukan disunat. Itu berbicara tentang bagaimana Sang Mesias belum datang. Nah, makanya ketika di dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan
untuk pengampunan dosa. Jadi Bang, Anda tidak akan percaya itu nggak masalah ya. Yang jelas kami masuk ke dalam perjanjian baru tidak lagi berdasarkan materai perjanjian lama, tetapi kami menggunakan materai perjanjian baru, yaitu berdasarkan darah Yesus. Sekarang begini, saya tanya Anda harus siap juga ditanya pertanyaan yang sama. Belum selesai Pertanyaan saya kepada Bang. Anda jangan Saya ngeles kembali kalau ke ditanya pertanyaan yang sama. Kembali ke Jangan lari pertanyaan kalau tadi, ditanya Bang. pertanyaan yang sama. Tenang. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Anda mau katakan itu terserah Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Kapan Muhammad disuruh sunat sama Allah? Tunjukin ayatnya dalam Quran. Kalau ada saya lompat dari Monas. Tunjukin. Ya, saya pernah membaca ya Bang, hadis tentang Nabi Muhammad disunat. Itu katanya. Apakah Anda sudah tidak percaya dengan 8 hari Al-Quran? juga. Apa? Anda percaya nggak dengan Al-Quran? Percaya dong. Oke, yang wahyu Al-Quran atau hadis? Hadis juga ada yang wahyu Bang. Oke, berarti ada wahyu di luar Al-Quran. Ada. Oke, berarti ada wahyu-wahyu yang tidak dimasukkan Al-Quran ya? Ya, terus Baik, kenapa? baik. Berarti ada wahyu-wahyu yang tercecer, teman-teman ya. Jadi kalau Muhammad dapat wahyu, disuruh dimasukin Anda tahu Quran, nggak, sama Bang, mereka hadis nggak qudsi? dimasukin Quran, dimasukin ke hadis. Baik, Anda tahu nggak hadis qudsi? baik. Tunjukkan satu hadis di mana Muhammad menerima saya wahyu. tanya dulu ke Tenang, Bang Edis, tenang, tenang dulu. Bang Edis tahu atau tidak? Tunjukkan tentang hadis satu, qudsi? tenang, Alif, tenang. Tunjukkan satu wahyu di luar Al-Quran yang memerintahkan Muhammad untuk sunat. Tunjukkan. Tunjukkan apa Bang? Inilah saya bilang orang Islam kalau nanya, wow, semua ditanya ditanya pertanyaan yang sejenis yang sama. Makanya saya punya background bagus buat kamu. Sebentar, saya punya background bagus buat kamu nih. Nih, kelihatan. Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qur'annya. Saya bukan Islam Bang, saya Muslim. Oke, Orang Anda Muslim. awam. Coba bantah ini ya. Kalau kamu bisa jawab pakai Quran, saya lompat dari Monas nih. Lihat, dengar. Tentang Coba. sunat kah? Tentang Di sunat. dalam Al-Quran ini ada nggak? Jangankan perintah, kosakata kitan aja ada nggak? Ada nggak kosakata kitan di dalam Quran? Kalau kita nggak ada, yang ada milah Ibrahim. Dan kalau kita cari di pencarian apa itu milah Ibrahim, itu berit milah. Di situ tentang sunat Bang, perjanjian abadi Oke. tentang Abraham Dari dengan mana? Tuhan. Dari mana Muhammad tahu kalau Ibrahim sunat? Sementara nggak ada di dalam Al-Quran Ibrahim itu sunat. Ngarang aja kamu. Tunjukkan di dalam Tuhan Quran lah, bahwa Bang. Ibrahim sunat. Milah Ibrahim, Anda tahu nggak milah Ibrahim? Berit milah. Iya, di mana di Kan Quran Anda tahu Ibrahim kata itu berit milah. sunat? Di mana? Di Quran mana ada Ibrahim sunat? Kau Saya ini tunjukkan ya, Bang. sunat-sunat nggak ada di Quran, kau sunat-sunat. Sunat itu ikut-ikutan. Gimana Anda ini? Nah, silakan. Dulu ini Bang tentang berit milah. Itu Quran. Itu Quran. Tunggu dulu, nanti saya ke Qurannya Bang. Ini berit milah itu tentang sunat Bang. Upacara Apakah itu dari upacara Quran? penyunatan. Ini dari Wikipedia. Nah, saya ke Quran nih. Nah, coba Kan silakan. kita sudah sepakat nih berit milah itu tentang sunat ya, Ya, Bang. coba di mana di Quran bahwa Ibrahim itu sunat? Nah, bentar ya, saya tunjukkan ayat tentang sunat. Ikutilah milah Ibrahim gitu. Ya, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Oke, di mana di situ Itu milah Ibrahim sunat?
Di ayat An-Nahl ayat 123, Bang. Ya, baca, silakan. Di mana di situ Ibrahim sunat? Tidak ada, tapi di situ milah Ibrahim. Iya, di mana dia sunatnya? Kau sunat itu ngikutin siapa? Kau sunatnya aja bukan umur 8 hari. Bisa tadi surat tunjukkan, Bang, di awal Sunat data di dalam Wikipedia. di dalam Milah- Alkitab milah itu apa? anak Tentang upacara berumur penyunatan. 8 hari. Kau sunatnya waktu udah kelas 1 SMP. Kau sunatnya itu sunat apa? Abraham Kau tuh disunat sunat umur gak 99 jelas. tahun, Sunat Bang. apa? Biar ngapa juga nggak ngerti. Abraham disunat umur 99 tahun. Ismail kalau nggak salah 13 tahun disunat. Iya, itu karena perintah sunat itu datang mereka sudah berumur sekian. Bahkan Abraham itu disunat ketika Alasan dia lagi, umur Anda 80. memang nggak mau terima kebenaran di kitab Anda sendiri. Iya, Anda yang mau membantah saya kitab tanyakan Anda kepada Anda itu, sunat yang diperintahkan kepada Abraham itu untuk anak berumur berapa tahun? sendiri. Umur 8 tahun. Oke, orang Islam sunatnya berapa tahun? Ya. Berapa Tidak tahun? 8 tahun. Berapa? Nabi 8 Ibrahim hari, bukan sunat 8 berapa tahun, Bang? 8 hari. Ibrahim Berapa tahun? Ismail anaknya Nabi Musa umur berapa tahun, Bang? Kamu anu sana, kamu mandi lumpur sana. Mau diskusi sama kamu kayak begitu. Ya silakan, silakan. Kalian ini tidak ada perintah di situ. Perintah sunat di dalam Quran itu nggak ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Gimana sih? Ditanya sunat biar ngapa juga kalian nggak ngerti. Coba biar ngapa sunat? Biar bersih, itu jawabannya. Udahlah, kalian stop lah ngikut-ngikutin agama terdahulu. Kalau cuman ngopi-ngopi jiplak-jiplak saja, buat apa? Orang Yahudi sunat karena perjanjian dengan Tuhan. Ada perjanjiannya, yaitu apa? Bahwa seluruh tanah ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu, bahwa kamu akan menjadi umatku, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara kalian agama orang Quraisy yang tadinya penyembah berhala, terus kalian ikut-ikutan sunat. Buat apa sunat? Buat bersih. Nggak nyambung. Nggak nyambung, teman-teman. Nggak nyambung, nyambungnya nggak ada. Gimana kita mau diskusi kalau begini? Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Udah mulai meler-meler nih teman-teman. Sebentar. OneCom. Ya, silakan OneCom. Halo OneCom. Ya, Bang Edi, selamat malam, Bang. Selamat malam OneCom. Muslim? Muslim, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, sebentar, Bang. Oke. Ya, Bang. Mau melanjutkan yang tadi atau mau mengangkat isu baru? Karena kalau membahas tentang sunat, pastilah kalian akan meninggal dunia. Abang sunat? Sunat, Bang. Saya sunat, Bang. Apakah sunat itu wajib dalam agama Islam? Karena mengikuti daripada... Kan nggak nyambung kan? Ditanya wajib. Apakah sunat itu hukumnya wajib? Wajib bagi umat Islam, wajib, Bang. Wajib. Di mana ada ayatnya kalau sunat itu wajib? Jadi begini, Bang Edis, yang ingin saya sampaikan gini ya, Bang.
Jadi saya ngikutin apa Komal Bang Edis ini memang sudah lama ya Bang ya. Dan memang apa yang disampaikan Bang Edis memang sesuai dengan apa yang ada ya. Miturut apa namanya di Al-Quran situ ya. Dan banyak memang tidak terbantahkan ya, tidak terbantahkan. Jadi saya tidak mau masuk ke situ, tapi saya justru mungkin ingin memberikan gelar sama Bang Edis sebagai ustadz dan juga pendeta ini. Waduh. Karena saya sebagai Islam yang awam, apa yang disampaikan Bang Edis benar. Banyak umat Islam yang bisa membaca Quran nggak tahu artinya, termasuk saya orang awam juga. Tapi begini, jangan-jangan Anda ini hanya mengaku-ngaku saja. Coba kalau Anda memang betul-betul seorang Muslim, coba bacakan niat sholat kah, bacaan ayat Quran kah, coba untuk mengkonfirmasi nih. Jangan-jangan Anda cuma ngaku-ngaku nih, Ten itu nyamar katanya. Coba silakan. Islam, saya dari coba kecil, Bang, Islam. Buktinya coba, bacakan coba surat atau niat sholat atau apa coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Oke, Muslim ya. Oke, apakah Anda memberikan kepada saya gelar Ustadz? Betul Bang. Karena memang saya mengikuti dan banyak yang mungkin nggak tahu, saya jadi tahu. Seperti itu Bang. Baik. Jadi saya tentunya ngambil hal-hal yang positifnya dari Bang Edis. Dan saya akuin Bang Edis tentunya sebagai debater yang tentunya hebat juga ya. Karena untuk kita ya sebagai orang Muslim yang awam jadi tahu. Jadi makanya saya mohon kepada saudara-saudaraku yang Muslim, mungkin ya kita harus berkata jujur lah ya. Kita tidak boleh menghujat, kita harus mengakui kalau yang benar ya katakanlah itu benar. Terima kasih. Oke, saya mau dulu begini Pak Wan. Coba Pak Wan mau ngomong dulu. Hari ini tanggal sekian saya beri Anda gelar Ustadz. Begitu biar besok saya boleh pakai Ustadz nih. Gimana? Iya. Hari ini tanggal berapa ini ya? Februari ya. Tanggal 6. Oke. Tanggal 6 ya. Saya berikan Bang Edis TV sebagai Ustadz. Ya. Muslim sendiri ya yang memberikan saya. Oke, jadi saya sudah diberikan gelar Ustadz. Jadi besok kalau saya pakai gelar Ustadz, Muslim sendiri yang memberikan gelar loh. Ya, Ustadz. Karena apa? Karena saya menyampaikan yang benar. Begitu ya, seperti itu. Terima kasih Pak Wan. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak Wan? Ya. Saya hanya mengharapkan seperti itu untuk saudara-saudaraku yang Muslim. Kalau memang apa yang disampaikan Bang Edis itu memang Ustadz Edis itu memang benar ya, kita akuin memang benar gitu ya. Tidak perlu kita dengan marah-marah, dengan emosi. Tentunya harus kita compare apa yang disampaikan Bang Edis benar nggak di Al-Quran. Kalau memang benar ya kita harus katakan benar. Itu. Terima kasih Pak dari Wan. saya. Terima kasih. Ya, itu aja. Oke, hanya itu Pak Wan. Terus lanjutkan Ustadz Edis. Terima kasih. Saya turunkan ya Pak Wan ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Wan, saya turunkan. Belum, nampaknya Kristen. Ya, silakan Saudara Renaldi, nyalakan dulu kamera Anda. Tunggu Bang Edis ya, saya silakan. Silakan. Halo ya. Bang Edis. Halo Bang Renaldi. Abang Kristen ya Bang ya? Ya, Kristen Bang. Coba saya abang mau tanya sedikit saja. Ya, coba abang duduk dulu Bang. Kalau mau nanya, mau ngobrol, abang duduk dulu, tenang dulu. Karena nanti kalau sambil jalan, nanti abang nabrak sana sini. Ya, silakan Bang. Apa mau abang tanyakan Bang? Banyak sekali ini apa? Bagaimana dia punya omong? Saya sendiri ini Bang Edis, saya sudah selama ini dengar Bang Edis berdiskusi begitu dengan teman-teman kita dari Kristen Protestan begitu Bang. Jadi ada pemahaman yang saya tangkap dari Bang Edis, kalau Bang Edis itu bilang Tuhan Yesus dengan Elohim atau Allah Israel itu
tidak sama begitu bang. Jadi bang bisa tolong luruskan atau bagaimana begitu bang? Tidak sama. Oke, baik. Menurut abang, saya tanya dulu, abang sudah pernah baca Alkitab sampai selesai? Sekali saja setidak-tidaknya? Sampai selesai bang. Ya. Sudah selesai. Hanya mungkin banyak dari perjanjian lama yang belum. Oh ya, berarti belum selesai namanya bang. Baik. Bang, menurut abang ini, ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian wafat, dikuburkan selama 3 hari, menurut abang Bapa di sorga yang Elohim itu meninggal? Ya tidak lah bang. Nah, terus di mana salahnya kalau misalnya saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan Elohim itu, Bapa di sorga? Oke lah bang, ini saya mau tanya ini saja. Saya agak sebentar, kita selesaikan dulu satu permasalahan. Jangan lompat-lompat dulu bang. Gini, saya itu begini bang. Saya ini bang menghabiskan waktu saya itu kurang lebih 13 tahun saya mendalami Alkitab. Saya ini belajar Alkitab itu bukan katanya-katanya. Ya. Kalau katanya-katanya, itu artinya saya itu hanya mendapatkan informasi dari orang-orang. Entah itu dari pendeta kah, atau teman sesama Kristen, begitu. Tetapi tidak seperti itu bang. Saya Alkitab itu, saya buka, saya pelajari, saya baca. 13 tahun lamanya saya membacanya. Saya bolak-balik. Begitu bang. Nah, jadi di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu tentu saja bukan Elohim Bapa di sorga. Begitu. Oh, begitu. Kalau menurut Anda Tuhan Yesus adalah Elohim Bapa di sorga, nah berarti ketika Tuhan Yesus disalibkan, berarti Elohim Bapa di sorga itu disalibkan. Begitu? Apakah seperti itukah yang Anda yakini ketika Anda membaca Alkitab? Yang saya yakini Tuhan Yesus dengan Allah itu sama, satu. Oke, berarti ketika Tuhan Yesus berkata, kehendakmu lah yang terjadi, yaitu aku sendirilah, begitu. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, yaitu aku sendiri, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu, yaitu engkau itu adalah aku sendiri. Begitu. Atau begini, wahai aku, mengapa engkau tinggalkan aku? Begitu. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus kan berteriak dia, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti kalau menurut abang itu, aku, mengapa engkau meninggalkan aku, gitu kah? Atau bagaimana? Saya mau belajar nih sama orang-orang Wanes. Ya silakan, coba gimana? Kemudian ini bang, ada satu lagi. Jangan satu dulu, kelarin bang. Jangan lompat-lompat bang. Satu permasalahan dulu kita selesaikan. Kalau sudah tuntas, baru yang lain. Apakah ini bukan soalnya permasalahan atau yang saya hanya tanya pendapat Bang Edis saja, opini Bang Edis seperti apa begitu. Bukan, yang ini sudah kelar masalah ini. Oke, sudah selesai Bang. Apakah Tuhan Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri? Kalau untuk saya imani begitu. Oke, Anda mengimani demikian. Artinya Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Sudah Bang, kita lanjut dulu yang kedua Bang. Bukan, kita kelarkan dulu itu. Berarti Tuhan Yesus berdoa kepada diri dia sendiri. Wahai aku, janganlah kehendak aku yang terjadi melainkan kehendak aku, begitu ya.
Oke, saran saya jangan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saran saya Bang Yang, tolong baca dulu Alkitab itu setidak-tidaknya sekali ya, coba dibaca. Oke, saya turunkan dulu Bang. Susah nih. Oke ya. Seperti yang saya bilang tadi loh teman-teman. Gini loh. Saya biasanya itu ngomong sama tetangga sebelah. Saya biasanya ngomong sama RT 6. Janganlah kamu mengatakan sesuatu kalau kamu itu tidak punya pengetahuan tentang itu. Nggak boleh. Lebih baguslah kita itu diam, merendahkan diri dan belajar. Kira-kira menurut Anda apakah bijaksana seorang tukang sabung ayam mengajarin soal membedah pasien, ngajarin dokter soal membedah pasien? Gak pantas loh seperti itu. Ya kenapa kita jadi seperti itu? Aduh. Saya heran loh. Bagaimana saya tidak melihat RT 6 setiap hari mendebat kalian-kalian yang orang-orang awam ini. Kalau kalian berhadapan dengan RT 6, kalian itu jadi bulan-bulanannya. Gimana? Kalau kalian tahu nggak, kalau misalnya orang kayak tadi itu hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, ini yang akan terjadi. Tuhan Yesus berkata begini, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau ketemu dengan yang tadi, Yesus, kau bilang kau utusan? Coba. Ngomong lagi, Yesus ngomong lagi. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kamu jangan ngomong lagi kamu utusan ya. Awas kalau kamu ngomong kamu utusan. Jangan kamu ngomong kamu utusan, jangan. Kamu itu Tuhan, jangan kamu ngomong utusan Tuhan, jangan. Nah, itulah kalau misalnya mereka hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana sih pola pikir kalian ini? Aduh. Teman-teman, saya ini harus menyembuhkan orang-orang seperti tadi ya teman-teman ya. Orang-orang seperti tadi itulah yang menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil. Kita memberitakan Injil kepada RT 6 itu seharusnya mulus, lancar jaya seperti jalan tol. Tetapi karena ada mereka ini, mereka bukan mau memberitakan Injil, mereka memberitakan kebongakannya. Baik, saya akan tampilkan ya kepada kalian ya. Heran loh saya, kok ada gitu manusia-manusia kayak mereka ini. Aduh. Bentar, saya tunjuk dulu. Aduh. Di mana mereka ini berada, teman-teman? Aduh, sebentar, sabar ya. Sebentar. Saya tunjukkan dulu lah sama saya ngajarin mereka inilah teman-teman. Saya ini terganggu dengan mereka ini teman-teman. Kapan mereka ini waras gitu loh. Bentar. Karena orang-orang seperti itu teman-teman, jangan salah, mereka itu adalah orang-orang awam yang mereka itu cepat sekali membuka mulutnya, tapi sedikit sekali mereka mau duduk, mau belajar. Memang Wanes inilah yang menjadi batu sandungan kita teman-teman.
Ya. Kalau kalian buka Alkitab, berapa kali Tuhan Yesus berkata, Bapa mengutus aku, Bapa mengutus aku. Ya kan? Kalau misalnya Tuhan Yesus berkata, Bapa mengutus aku, mengapa kalian berkata tidak? Bagaimana sih kalian ini? Kalian baca Alkitab nggak? Tuhan Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Berapa kali Tuhan Yesus berkata, aku diutus, aku diutus, aku diutus, aku diutus. Bapa mengutus aku. Gitu loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kapan sembuhnya? Ya kapan sembuhnya? Bentar. Ya agak sedikit lemot ini teman-teman. Kita kalau buka, kalau di sini tuh kalau buka yang ada olo-olonya itu kayak agak-agak diblokir sama situs pemerintah gitu loh. Atau pokoknya asal ada olo-olonya di sini susah. Kita buka yang begitu-begitu diblokir, lama jadi lemot, setengah mati lemotnya. Ya, oke. Ya, pada hari ini ya teman-teman tanggal 6 Februari, hari ini tanggal 6 atau tanggal berapa sekarang? 6 atau berapa teman-teman? Karena saya nggak liatin tanggalan. Oh udah tanggal 7 ini saudara-saudara. Tanggal 6 atau tanggal 7. Wah, tanggal 7. Ya hari ini tanggal 7 Maret kok 6 Februari sih. Sampai saya lupa ini udah bulan Maret. Oh, ternyata sekarang sudah tanggal 7 Februari. Baik, hari ini tanggal 7 Februari teman-teman. Kalian adalah saksi mata bahwa saya sudah diberi gelar Ustadz oleh seorang penonton muslim. Jadi kalau besok saya ngaku Ustadz, ada yang memberi gelar saya ya. Baik, oke lah teman-teman. Karena sehubungan sudah mau jam 11 malam, hidung juga sudah mulai meler. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Boleh ya kita